semuanya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. Baik, dengan telah dibacakan Jalan ya habisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Peggy Setiawan dan pihak keluarga dan pihak kuasa hukum mengucapkan selamat lagi. Terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mendoakan saya, yang sudah mendukung saya. Allahu Akbar. Kita buka ya, bukan jalan. Buka jalan. Tolong buka jalan. Pemirsa, informasi pertama kita awali dengan hari pertama bebas dari tahanan. Peggy Setiawan langsung berkumpul dengan sanak saudaranya di rumah singgah Jalan Sabang, Kota Bandung, Jawa Barat. Kartini, selaku ibu Peggy Setiawan pun dengan sukacita memasak makanan kesukaan Peggy. Peggy Setiawan merasa senang dan bahagia selepas bebas dari ruang tahanan Polda Jawa Barat. Peggy bercerita kepada keluarganya bagaimana ia menjalani masa tahanan selama 49 hari. Dia akan kembali melakukan aktivitas seperti sedia kala dan kembali untuk bekerja. Peggy mengatakan dirinya dan keluarga merasa bersyukur dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mengawal proses hukum dirinya. Peggy menjelaskan dari awal penangkapan dirinya dia optimis akan bebas karena dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan kesalahan sekejam itu. Dan saat ini Peggy menunggu untuk kembali ke kampung halamannya di kawasan Cirebon. Ini ngopi. Setelah bebas ini rencana saya adalah berkumpul kembali bersama keluarga dan kemungkinan saya akan melanjutkan aktivitas seperti sedia kala terus kembali bekerja. Selebihnya saya segitu aja sih. Mereka sangat bersyukur dan sangat berterima kasih kepada semua yang sudah membantu proses saya, membantu doa dan yang membantu itu mereka sangat bersyukur sekali, sangat bangga, sangat terharu akhirnya di Indonesia ini masih ada hukum yang ditegakkan itu, masih ada orang-orang baik yang mau membantu menegakkan. Dari awal sejak saya pertama ditangkap, saya selalu optimis, bahkan saya 100% optimis bahwa saya akan bebas karena saya merasa diri saya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan kejahatan yang sekejam itu. Untuk kegiatan saya di dalam, alhamdulillah kegiatan saya di dalam itu sangat-sangat luar biasa. Jadi di dalam itu seperti tempat untuk memperbaiki diri. Jadi di dalam kita saling kompak satu sama lain, sesama tahanan, sesama penjaga. Kita harus saling menjaga, saling menghormati. Jadi semua itu saling menjaga, saling menguatkan. Tidak ada sama sekali kekerasan, tidak ada sama sekali intimidasi, tidak ada sama sekali. Di dalam sangat harmonis, di dalam sangat kompak, dan di dalam sangat saling mendukung satu sama lain. Itu aja. Perlakuan dari pihak kepolisian, ya itu alhamdulillah waktu saya di tahanan, khusus buat di tahanan, para penjaga yang pawas, terus tim-tim pawasnya, itu sangat baik, sangat ramah, terus mereka sangat selalu mengingatkan saya untuk selalu ibadah, untuk bisa lebih dekat lagi sama yang di atas. Berikut juga sama buat yang lain, tahanan yang lain, mereka selalu mengingatkan tentang agama, tentang ibadah, dan tentang saling menjaga kerukunan satu sama lain. Oh iya, waktu penangkapan itu, saya ini sedang mengantarkan anak sekolah yang bekas bos saya itu. Jadi
saya menjemput beliau, terus setelah jemput itu saya langsung diantarkan ke rumah neneknya. Setelah diantar ke rumah neneknya beberapa saat kemudian itu saya berbincang dengan pihak keluarga yang ada di rumah itu. Lalu ya kemudian saya habis ambil air wudhu langsung ditangkap gitu. Kurang lebih itu jam setengah enam sore. Langsung pertama saya dibawa ke Polsek Bojongloa Kaler. Terus kemudian itu pas di Bojongloa Kaler diperiksa, lalu langsung dibawa ke Polda. Siap. Kalau misalkan perihal itu saya serahkan semuanya sama pihak kuasa hukum. Jadi saya belum tahu pribadi rencana apa yang akan ditempuh, namun saya serahkan sepenuhnya kepada mereka, biar mereka yang akan menjawabnya nanti. Terutama yang saya ingin sampaikan itu kepada seluruh media, terutama iNews TV, TV One, RCTI, SCTP, dan semuanya. Saya sampaikan banyak terima kasih dari lubuk hati saya yang paling dalam, dan dari pihak keluarga, dari pihak kuasa hukum, pihak semua orang-orang yang sudah membantu saya, menyayangi saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh media yang ada di Indonesia ini, karena berkat kalian atau berkat mereka semua, saya bisa menjadi lebih kuat seperti ini, saya bisa menjadi lebih semangat, dan saya merasa terbantu akan adanya media-media ini. Karena media adalah semangat bagi saya dan bagi keluarga saya, adalah sekaligus menjadi kekuatan bagi saya dan keluarga saya untuk bisa membongkar semua kebenaran ini dan bisa mengalahkan semua kebohongan yang mereka lakukan. Ya, untuk seluruh masyarakat Indonesia, saya sampaikan sangat-sangat terima kasih banyak atas doa dan dukungan selama ini oleh kalian terhadap kami dan keluarga kami. Dukungan kalian sangat berarti buat saya pribadi dan buat keluarga dan seluruh keluarga besar. Sangat luar biasa. Saya tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata, pokoknya saya sangat-sangat terima kasih. Semoga kebaikan kalian semua bisa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan rezekinya, diberikan umur panjang dan bisa sehat selalu. Ya, perihal itu saya harap semoga pihak kepolisian bisa jujur, bisa mengungkap keadilan sebenar-benarnya dan bisa menghukum orang yang bersalah dan membebaskan orang-orang yang tidak bersalah dan orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Jadi semoga untuk kedepannya pihak kepolisian bisa lebih teliti lagi dalam mendalami sebuah kasus dan dalam mengungkap semua kejahatan yang orang sesungguhnya lakukan itu. Jadi semoga kedepannya untuk bisa lebih. Ya. Jadi rencana hari ini pertama yang akan kami lakukan itu acara lounge. Habis itu kita sore akan menuju ke Cirebon dan insya Allah di sana akan berdoa bersama, ya. Terus acara selanjutnya kita masih belum tahu. Jadi kita lihat aja nih sore. Peggy Setiawan keluar dari ruang tahanan Polda Jawa Barat pada Senin malam. Peggy berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukungnya hingga akhirnya dibebaskan dari tahanan. Tetap kita berikan kesempatan kepada kawan-kawan semuanya. Habis itu buka jalan ya, habis itu buka jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Peggy Setiawan dan pihak keluarga dan pihak kuasa hukum mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mendoakan saya, yang sudah mendukung saya. Dan saya mau juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Presiden Bapak Joko Widodo, Presiden yang terpilih, Prabowo Subianto dan tim yang lainnya. Dan saya juga mengucapkan kepada seluruh netizen Indonesia yang sudah mau mendukung saya dan mau mendoakan semua saya. Dan saya mau juga mengucapkan sama wartawan juga seluruh Indonesia yang sudah mau mendukung saya dan sudah mau mensupport saya, yang mau mengasih doa kepada saya. Dan saya juga mau mengucapkan kepada seluruh tim kuasa hukum saya yang selama ini sudah mendukung saya, sudah membela saya dan sudah belok mati-matian buat saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak pada kalian semua. Alhamdulillah sehat. Karena enggak saya sehat, alhamdulillah sehat. Makasih banyak. Di sini seperti biasa, seperti ya ibadah paling, terus sehari-harian paling tidur, makan tidur gitu aja. Makan tidur gitu loh. Tapi sehat ya Peggy. Sehat. Ngomong apa tadi ke ibu? Ibu memang terima kasih banyak karena atas doa-doa beliau saya jadi Allah mengabulkan semua doa-doa saya dan ya terima kasih banyak, saya tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Saya sangat bahagia
semoga takdir kebenaran ini bisa terungkap semua. Amin. Siap. Ya, buat netizen terima kasih banyak karena telah mensupport saya, telah mendukung saya dan telah mengasih seluruhnya buat saya. Terima kasih banyak. Semoga Allah membalas semua kebaikan mereka dan buat seluruh PH. Pegi setelah ini akan melakukan apa setelah ini? Setelah ini mau pulang terus mau istirahat terus lanjut kerja. Kerja. Dan buat saya mengucapkan terima kasih banyak buat seluruh kuasa hukum saya yang sudah membela saya, yang sudah mati-matian untuk melakukan apa yang terbaik untuk saya dan ya mereka rela meninggalkan keluarga demi membela saya dan demi mengorbankan seluruhnya demi saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah SWT bisa membalas semua perbuatan mereka. Allah Akbar. Oke ya, kita buka ya, buka jalan ya. Buka jalan ya. Buka jalan. Tolong buka jalan. Pemirsa, hari ini tim kuasa hukum Peggy Setiawan dijadwalkan menggelar rapat dengan keluarga Peggy di Cirebon, Jawa Barat. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini, kami telah tergabung dengan rekan kami Faisal Rinaldi. Baik, selamat pagi Faisal. Apakah benar informasi terkait dengan pertemuan antara keluarga Peggy dan tim kuasa hukumnya akan dilakukan? Kemudian agenda apa aja yang akan dilaksanakan dan juga akan dibahas? Silakan. Ya baik, selamat pagi Nata dan juga pemirsa. Betul seperti yang tadi Anda katakan bahwa saat ini Peggy Setiawan bersama dengan keluarga serta kuasa hukumnya sedang melakukan rapat internal di dalam. Dan untuk saat ini memang kami tidak bisa masuk ke dalam atau ke base camp kuasa hukum Peggy Setiawan yang berada di kota Bandung. Nata dan juga pemirsa, dapat kami informasikan pula, selain itu memang informasi yang kami dapatkan, Peggy Setiawan bersama dengan keluarga nantinya pada pukul 4 atau pukul 5 sore nanti akan langsung bertolak ke Cirebon atau pulang ke kampung halamannya. Di mana dikatakan bahwa masyarakat Cirebon beserta dengan tetangga serta keluarganya di sana sudah menunggu kepulangan dari Peggy Setiawan yang memang sudah dibebaskan pada Senin kemarin. Nata dan juga pemirsa, dapat kami informasikan pula bahwa memang pada pagi tadi juga Peggy Setiawan yang memang sudah dibebaskan ini telah melakukan aktivitas seperti sedia kala. Seperti bisa tadi sempat makan bareng bersama dengan keluarga dan juga kuasa hukumnya, kemudian juga menyantap kopi dan juga lain sebagainya. Nah, ini merupakan pagi pertama Peggy Setiawan bebas dari rumah tahanan Polda Jawa Barat. Nata dan juga pemirsa, dapat kami informasikan pula bahwa usai dibebaskan kemarin memang Peggy Setiawan kami sempat mewawancarai di mana kemarin Peggy Setiawan sempat mengungkapkan awal bagaimana kronologi penangkapannya saat ia di Bandung atau pada bulan Mei 2024. Di mana kemarin Peggy mengatakan bahwa pada saat itu ia sebelum ditangkap memang sempat mengantarkan anak bosnya untuk pergi ke sekolah, yakni berada di Bandung. Kemudian pada saat mengantar ke sekolah itu ia sempat difoto-foto oleh orang yang tak dikenal. Setelah itu ia kembali pulang ke rumah bosnya yang juga berada di Bandung. Nah, tak lama kemudian ia langsung ditangkap oleh pihak kepolisian. Nah, dan juga pemirsa, dapat kami informasikan pula bahwa kemarin ada sejumlah pernyataan menarik yang dinyatakan oleh Peggy Setiawan. Di mana kemarin Peggy Setiawan mengatakan kepada awak media kami di sini, ia sempat diperlakukan atau sempat diancam ketika ditahan di rumah tahanan Polda Jawa Barat. Sementara juga ia sempat atau kemarin ia mengatakan ia pernah dipukul di bagian kanan oleh penyidik Polda Jawa Barat. Kemudian dapat kami informasikan pula Nata dan juga pemirsa, memang bebasnya Peggy ini setelah Hakim Tunggal Eman Sulaiman pada agenda putusan pra peradilan kemarin memutuskan menerima atau mengabulkan seluruh gugatan pra peradilan yang diajukan oleh Peggy Setiawan. Di mana Hakim Tunggal Eman Sulaiman memutuskan bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat terhadap Peggy Setiawan terkait kasus pembunuhan Vina dan juga Eki di Cirebon ini tidak sah. Ada sejumlah prosedur yang menurut Hakim memang penetapan tersangka Peggy Setiawan ini tidak sah, dan maka dari itu Hakim memutuskan bahwa atau
memerintahkan Polda Jawa Barat untuk menghentikan penyidikan sekaligus membebaskan Peggy Setiawan dari rumah tahanan Polda Jawa Barat. Kami informasikan pula bahwa Nata kemarin kurang lebih sekitar pukul 21 lebih 40 waktu Indonesia Barat atau sekitar pukul 9 malam memang Peggy Setiawan telah meninggalkan rumah tahanan Polda Jawa Barat, di mana pihak keluarga dan juga kuasa hukum ini menjemputnya secara langsung di Gedung Tahti Polda Jawa Barat. Kemarin ada sejumlah kata yang disampaikan oleh Peggy ketika keluar dari Gedung Tahti, di mana pada intinya ia mengucapkan rasa terima kasihnya kepada masyarakat, khususnya netizen yang memang hingga saat ini masih mengawal kasus Peggy Setiawan dan juga kasus pembunuhan Vina dan juga Eki di Cirebon yang memiliki sejumlah kejanggalan. Nata dan juga pemirsa, kita nantikan apakah agenda selanjutnya yang akan dilakukan oleh Peggy Setiawan pada hari ini. Demikian Nata, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Faisal Rinaldi melaporkan langsung dari kawasan Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Pemirsa, Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan permohonan pra-peradilan Peggy Setiawan atas penetapannya sebagai tersangka. Dalam sidang, Hakim Eman Sulaiman pun mengabulkan seluruh permohonan Peggy Setiawan. Beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman mengabulkan permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh Peggy Setiawan terkait dengan penetapan tersangka kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Hakim menyatakan penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan tidak sah. Hakim juga memerintahkan agar Peggy Setiawan dikeluarkan dari tahanan. 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan nomor Estaf garing 90 garing 5 Romawi garing Res 124 garing 2024 garing Diskreskrimum tanggal 21 Mei 2004 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Pasca sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, Polda Jawa Barat menyatakan siap mematuhi dan menjalankan putusan hakim. Sementara itu, Kompolnas memberi masukan untuk mengevaluasi manajemen penyidikan ke depannya. Tentunya menanggapi sebagai berikut. Ya, yang pertama, tentu dari Polda Jabar kami akan mematuhi putusan sidang pra-peradilan yang telah diputuskan oleh Hakim Tunggal pra-peradilan untuk tersangka PS. Yang kemudian yang kedua, tentunya kami dari Polda Jabar, penyidik, akan menjalankan segala putusan hakim pada sidang pra-peradilan tersangka PS. Kami mendapatkan gelar perkara. Kemudian juga kami mengikuti persidangan hari ini. Di antaranya yang kami cermati adalah pertimbangan hakim. Teman-teman juga sudah mengikuti tadi. Dari beberapa pertimbangan hakim itulah menjadi masukan kami. Yang pertama tentunya evaluasi bagaimana implementasi Perkap dan Perpol tentang manajemen penyidikan. Hakim berpendapat bahwa ada beberapa hal yang tidak dipenuhi. Oleh sebab itu, kami dari Kompolnas tentunya ada dua sisi. Di satu sisi, bagaimana evaluasi penanganannya. Di sisi lain, juga evaluasi tentang Perkap dan Perpol. Karena aturan itu tidak harga mati. Itu terus dievaluasi sesuai dengan perkembangan yang ada. Jenis kasus tidak bisa dipukul rata. Satu Perkap dan Perpol tentang manajemen penyidikan, ini tidak bisa semua kasus disamakan. Ada perbedaan. Oleh sebab itu kami melihat dari sisi sana. Beda kasus penipuan dengan kasus pembunuhan. Beda dalam hal penanganannya. Beda SOP-nya. Inilah hasil pengamatan kami, makanya kami tadi hadir, mendengar, mencermati apa pertimbangan hakim sampai dengan putusan diberikan. Kami menghormati putusan pra-peradilan ini dan tentunya Polri akan mematuhi dan melaksanakan putusan tersebut.
Sementara Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga mengatakan pihaknya menghormati putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Terkait dengan kelanjutan kasus Vina, Kapolri pun menegaskan siap menindaklanjutinya. Putusan pengadilan. Jadi saya kira tadi juga sudah disampaikan oleh Polda Jawa Barat ya, melalui Kapitumasnya. Untuk langkah selanjutnya tentunya akan menunggu hasil lampiran dari keputusan ataupun tembusan dari keputusan tersebut supaya bisa ditindaklanjuti. Oke, berarti penyelesaian kasusnya bagaimana Pak kalau ya seperti ini? Tentunya itu akan didalami ya, dalami isi dari keputusan tersebut apa, karena ini kan terkait dengan sah tidaknya penetapan sebagai tersangka dan mungkin hal-hal lain. Saya juga belum tahu isinya apa. Yang jelas akan segera ditindaklanjuti. Mabes Polri juga menegaskan penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki masih tetap dipercayakan kepada Polda Jawa Barat. Mabes memastikan tetap memberikan asistensi bagi Polda Jawa Barat dalam memecahkan kasus ini. Terkait kasus Peggy tentu saja kami sepakati kita akan melihat Polda Jabar tentang penanganan yang sudah ada. Walaupun kami sudah asistensi, tentu saja asistensi ini kan menyangkut berbagai aspek. Aspek penyidikannya ataupun aspek yang berkembang di masyarakat yang tentu saja kita dalami. Kalau penanganan ini tentu saja masih kita percayakan pada Polda Jabar untuk menangani. Karena di sana juga ada penyidik-penyidik, tentu saja kita dengan apa yang menjadi putusan hari ini adalah putusan yang wajib hukumnya kami penegak hukum tunduk. Sementara itu mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal, Senin kemarin mengajukan peninjauan kembali ke Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Dengan bebasnya Peggy Setiawan, kuasa hukum Saka Tatal kian yakin pengajuan PK itu akan dikabulkan. Ngedengar Peggy bebas, alhamdulillah sangat senang. Karena dia aja tuh peristiwanya aja tuh gimana nggak jelas. Bahwa peristiwa itu ada atau enggak kan nggak tahu tuh. Usai Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan pra-peradilan Peggy Setiawan, giliran tim kuasa hukum Saka Tatal mengajukan peninjauan kembali. Tim kuasa hukum Saka menyerahkan berkas peninjauan kembali ke Mahkamah Agung melalui Panitera Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, Senin siang. Mereka juga membawa novum atau bukti baru yang menunjukkan Saka tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Tim kuasa hukum Saka menyebut putusan peradilan Peggy membawa angin segar, sehingga membuat yakin permohonan peninjauan kembali ini akan dikabulkan. Dan masih ada satu novum lagi yang masih kita tunggu, lagi ditunggu waktunya, lagi ditunggu. Ini seru ya kan? Ini seru bahwa ada kan beberapa kejadian ini nanti seru. Kita lagi di print dulu, kita lagi tunggu itu novum. Hasil rapid sendiri apa bisa dijadikan novum? Iya, nanti kita akan dijadikan novum. Nanti kita minta keterangan. Kita lihat. Ada korelasinya ini laporan daftar PK dengan hasil rapid? Ya tentu saja. Ya, pasti kan ini kan berkaitan. Ini kan semua terkait dari 2016. Artinya bahwa putusannya Peggy itu kan ada di dalam putusannya Saka di sidang 2016. Sementara Peggy dibebaskan. Lah bagaimana terhadap putusan yang sudah terjadi? Nah kembali lagi penyidikannya seperti apa prosesnya dulu 2016. Sebelumnya dalam kasus Vina Cirebon, 8 pelaku telah divonis di Pengadilan Negeri Cirebon. 7 diantaranya dipenjara seumur hidup, sementara 1 lainnya yakni Saka Tatal divonis 8 tahun penjara lantaran masih di bawah umur. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin Ainus melaporkan. Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.